Kayaknya dia orang deh Mas, soalnya kalau dia itu makhluk gaib atau sosok jin dan yang lainnya, saya itu bisa merasakannya, bisa membedakannya Mas. Tapi ini aura itu sama seperti kita, dia itu manusia, cuman kok dia itu sholat di sini? Bentar, kita tanya-tanyakan, tapi kita tunggu dia selesai sholat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, pada malam kali ini saya masih diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa lagi dengan kalian di rumah ya. Dan ini saya turut berduka cita juga dengan peristiwa atau musibah yang menimpa di negara kita ya Mas kameramen. Iya benar Mas Bohul. Ya, terutama dengan musibah yang baru aja terjadi kemarin belum lama ini yang sampai banyak memakan korban jiwa, itu hampir 100 lebih orang ya Mas. Benar Mas Bohul, saya juga turut prihatin atas kejadian itu Mas Bohul. Ya, dan semoga kejadian itu juga nggak akan terulang lagi ya teman-teman. Amin amin. Ya, dan ini kalian pasti pernah melihat tim kita itu melakukan penelusuran di sini karena emang dulu ada tim kita yang melakukan penelusuran daerah ini ya teman-teman. Dan di sini saya akan melakukan penelusuran lagi di sini karena beberapa hari yang lalu itu telah terjadi sebuah insiden kecelakaan. Tapi bukan di sini teman-teman, di area jalan yang sebelah sana, di tebing sana loh Mas. Kan ini dataran rata, terus ke sana itu ada tebing, itu ada jalan raya dan Sebelah sana Mas Bohul. iya, dan beberapa hari yang lalu di area sana itu ada sebuah insiden bus atau bis itu masuk ke jurang. Terus gimana itu Mas Bohul? Nah, ini kondisinya itu ya parah ya Mas, soalnya kan bis masuk jurang itu agak dalam, apalagi tebingnya itu agak tinggi juga. Dan kata warga yang melihatnya itu bisnya sampai terbakar teman-teman. Kasihan banget Mas Bohul. Kasihan. Dan di sini saya akan menguak misteri di sini karena banyak warga yang pengguna jalan di sana itu sering mendengar ya seperti suara jeritan, suara kesakitan, suara tangisan yang dirasa dari balik itu dari arwah korban kecelakaan bus tersebut. Dan kenapa saya melakukan penelusuran di sini nggak di sana itu karena di sana masih buat tempat penyelidikan Mas untuk mencari penyebab kenapa bus tersebut bisa masuk ke jurang. Ya, dan yang saya sayangkan sih yaitu Mas, banyak korban jiwanya juga Mas. Karena ya, karena katanya sih ini bis antar kota juga ya teman-teman. Jadi ya bisa dibayangkan sendirilah, juga ada penumpangnya di dalam. Iya Mas Bohul, dan semoga keluarga yang ditinggalkan itu diberikan kesabaran ya Mas Bohul ya. Ya amin teman-teman. Dan ini alhamdulillah sih untuk sekarang saya belum merasakan apa-apanya teman-teman, seperti yang dibilang sama pengguna jalan tersebut. Kayak kadang pengguna jalan itu ada yang bilang ini mendengar suara tangisan, jeritan, bahkan ada sampai yang mencium bau darah gitu teman-teman. Tapi itu emang semenjak terjadinya kecelakaan itu Mas Bohul, gangguan-gangguan mistis kayak gitu Mas Bohul. Semenjak itu Mas, soalnya pengguna jalan sama kan di jalan itu juga ada warung-warung kecil. Nah itu juga sering mendengar sama merasakan bau tersebut teman-teman. Jadi semoga aja kita dengan melakukan penelusuran di sini kita bisa menguak ya Mas. Dan semoga aja gangguan tersebut bisa kita hentikan jika memang kita bisa. Dan mohon doanya semoga penelusuran pada malam kali ini berjalan dengan lancar ya teman-teman. Yaudah Mas, udah siap? Siap Mas Bohul. Kita awali dengan baca bismillah. Semoga aja penelusuran ini berjalan dengan lancar, tak ada halangan ya Mas. Ya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yaudah, ayo Mas, kita pelan-pelan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aja kita bisa menguak ini ya Mas. Ini di sebelah sana ini Mas, tapi nggak kelihatan sih kalau dari sini, soalnya agak jauh juga. Sebelah mana Mas Bohul? Di sebelah sana itu agak jauh sih. Ya, mungkin butuh waktu setengah jam buat ke area tebing tersebut atau ke lokasi tempat bus terbakar tersebut. Ya Mas Bohul, nggak kelihatan Mas Bohul. Soalnya ini juga lokasinya agak rimbun ini sih. Ke sana aja nggak tembus ini cahaya teman-teman. Ya gelap banget Mas Bohul, nggak kelihatan. Kita coba ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nanti kalau Mas kameramen mendengar suara tangisan atau jeritan kesakitan atau mencium bau darah, bilang aja ya Mas. Biar kita itu bisa mencari sumber dari tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau malam emang
di sini tempatnya mengerikan ya, serem. Mengerikan banget Mas Boul, gelap banget lagi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mas, Coba dicek sebelah sana. Tadi saya lihat sesuatu di sebelah sana. mana Mas Boul? Belum kelihatan Mas Boul. Tadi seperti saya melihat ada anak kecil ya, teman-teman. Dia itu menangis. Tapi sekarang udah pergi. Nah, pergi Mas Boul. Iya. Di sini loh Mas nih. Ini kan ada rumput yang tinggi-tinggi. Iya Mas Boul. Itu berdiri dengan tangan mengucek mata seperti ini, seperti sedang menangis. Astagfirullahaladzim. Tapi sekarang udah pergi. Astagfirullah. Nggak ada siapa-siapa loh Mas Boul. Ya emang cuma ada kita berdua di sini Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini arwah yang semisal jadi korban kecelakaan itu tenang ya Mas. Iya Mas Boul. Kita doakan aja di sini semoga ya yang bergentayangan bisa segera tenang. Iya benar Mas. Kita bacakan Al-Fatihah teman-teman. Mas kameramen juga ya. Iya Mas Boul. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga tenang ya di sana. Yaudah ya Mas, kita coba naik lagi. Karena tadi mendengar suara tangisnya itu dari anak kecil tadi dan udah pergi. Mungkin dia tahu kali Mas sama kita. Coba kita naik lagi Mas. Ya ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim Mas Boul. Kenapa? Terbang tadi Mas. Ada yang terbang. Yaudah, abaikan aja. Mungkin itu cuma kelelawar. Coba kita naik aja. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini nggak ada jawaban sama sekali ya teman-teman. Seperti Mas, dengar seperti ada suara orang baca suratan ini nggak Mas? Tuh, juga ada seperti Allahu Akbar gitu kan? Ini seperti orang sholat ya Mas? Ada suara orang sholat? Di tempat kayak gini Mas ada orang sholat Mas. Nah itu, ini asal teman-teman tahu ya, ini tuh jauh dari pemukiman warga ya. Dan ini juga di jalan raya tersebut itu cuman ada warung pinggir-pinggirnya itu juga yang punya itu bukan dari situ Mas, tapi rumahnya itu jauh. Iya Mas. Ini tuh alas ini loh. Benar Mas. Soalnya tadi saya juga kan kita kan masuk ke dalam sini kan juga jauh Mas. Jauh ini agak dalam juga kita teman-teman. Juga setahu saya di sekitarnya itu nggak ada perkampungan. Ini emang pure alas. Tapi ini suaranya semakin jelas. Coba kita maju teman-teman. Ayo Mas kameramen. Ini suara orang sholatnya seperti Allahu Akbar itu terdengar jelas ini. Seperti Mas. Mas. Coba kesini. Bentar dulu Mas. Cuma Ini ada orang sholat di sini. itu beneran orang bukan Mas. Bentar. Dia siapa ya? Kok bisa sholat di sini? Perkara dia itu orang atau bukan saya nggak tahu, tapi kayaknya dia orang deh Mas. Soalnya kalau dia itu makhluk gaib atau sosok jin dan yang lainnya, saya itu bisa merasakannya, bisa membedakannya Mas. Tapi ini aura itu sama seperti kita. Dia itu manusia, cuman kok dia itu sholat di sini? Bentar, kita tanya-tanyakan, tapi kita tunggu dia selesai sholat dulu. Tapi aku ragu deh Mas. Masa ada orang tengah malam kayak gini sholat di tengah-tengah hutan kayak gini Mas. Dia udah selesai sholat Mas. Bentar, kita coba tanyakan ya. Ya, dia sedang doa nggak sih? Kita coba tanya sebentar, nggak apa lah ya Mas. Daripada kita kepo. Ini Ini Mas baru serius Mas. serius, percaya aja Mas. Kita mengucapkan salam dulu teman-teman. Assalamualaikum, permisi. Assalamualaikum. Dijawab. Permisi, maaf. Ini Bapak siapa ya? Kok Bapak bisa ada di area alas seperti ini? Terus ini Bapak sedang sholat. Ini sholat apa maksudnya Pak? Sholat malam, sholat tahajud.
Astagfirullahaladzim. Bentar dulu mas. Ini beneran manusia atau bukan mas? Ini yang saya rasa sih manusia ya. Ini maaf, ini emang bapak ini dari mana pak? Oh, katanya itu orang di sebelah sana mas. Sebelah mana mas? Maksudnya dia itu dari kota sebelah. Kota sebelah. Iya. Terus ngapain dia datang ke sini di tengah-tengah hutan kayak gini? Dia ada maksud dan tujuan apa mas sholat kayak gini mas? Iya ini bapak ini kenapa kok bisa sholat di sini pak? Hah? Korban kecelakaan. Mas, bentar. Korban kecelakaan apa ya pak? Setahu saya kecelakaan itu baru kemarin ya mas, yang bus itu ya mas, yang masih jurang. Hah? Astagfirullahaladzim. Bapak juga salah satu yang ikut kecelakaan bis tersebut pak. Bentar, maaf pak. Ini maaf saya di sini ya pak, biar lebih enak lagi bicaranya. Ini maaf pak. Ini bapak nggak salah bilang. Ini setahu saya dan kabar yang beredar itu kan busnya itu sampai jatuh ke jurang itu terbakar, itu benar kan pak? Ini gimana mas? Tapi dia ini manusia loh mas. Ini pak, ini kabarnya pas sesuai dengan yang terjadi di sana itu busnya itu terbakar. Terus seluruh penumpangnya itu, maaf nggak ada yang selamat. Ini bapak gimana bisa selamat, itu gimana caranya pak? Iya pak, menurut dari daftar laporan polisian juga semuanya meninggal kan? Iya pak, ini bukannya saya mengada-ngada ya pak, tapi emang itu bukti. Ini bapak kenapa bisa selamat itu, bisa dijelaskan pak? Bentar, bapak ini bilang itu cuma dia yang selamat sendirian, tapi dia itu nggak tahu siapa yang menyelamatkan. Jangan-jangan Bentar, ini bapak benar nggak tahu atau bapak itu nggak inget sama siapa yang menyelamatkan bapak gitu? Ada ciri-cirinya nggak pak? Kalau misal kan pasti bapak pernah melihat itu apa, bentuk fisik atau mukanya itu pak, walaupun bapak itu nggak terlalu ingat. ini sesuai dengan Pakai jubah putih ini teman-teman mas foto, mas kameramen. mas, ini sesuai dengan pemikiran saya mas. Jangan-jangan yang menyelamatkan dia itu malaikat mas. Bisa jadi juga sih, astagfirullahaladzim. Karena yang saya lihat juga, maaf teman-teman, ini bapak ini dia tuh seorang yang taat ibadah. Bisa dilihat juga dari ini ya mas, bisa dilihat juga dari dia kan sholat sepertiga malam ini. Astagfirullahaladzim. Mungkin juga itu masuk akal juga sih mas. Soalnya kalau semisal bapak ini keluar sendiri dari mobil, itu nggak mungkin. Dan yang saya rasa bapak ini itu berbicara jujur. Dia itu nggak membohongi kita dan nggak mencoba untuk mengada-ngada. Karena ini bisa dilihat juga ini. Bentar, saya tanyakan lagi ya. Ini emang bapak ini udah berada di sini tuh. Bapak sering sholat juga di sini pak? Setiap malam tuh sering sholat di sini. Berarti ini kemungkinan benar juga teman-teman, mas kameramen. Berat gimana mas? Saya dari tadi juga kurang yakin mas bahwa dia itu mas hidup tadi. Ini sama persis dengan manusia mas. Ya ini emang manusia masih hidup teman-teman. Ya mungkin ini emang udah ini ya, udah maaf, belum ditakdirkan untuk bapak ini kembali kepada yang maha kuasa ya teman-teman. Ya mungkin ini seperti
saya pernah dengar dari guru ngaji saya itu katanya, jika kita itu berpasrah diri kepada Yang Maha Kuasa, pasti jika suatu saat kita dalam kondisi terkena musibah ataupun apapun itu, pasti kita akan ditolong sama Yang Maha Kuasa, sama Allah. Mungkin ini juga yang sekarang sedang dialami oleh bapak ini. Dia itu sedang berada di dalam musibah kecelakaan tersebut, tapi dia itu diselamatkan. Subhanallah. 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 Ini bapak ini berarti sekarang udah berhari-hari ini pakainya sama seperti ini, Pak. Tapi ini Mas kameramen, pakaiannya sama tapi ini badannya bersih dan wangi ya, Mas. Gak bau sama sekali. Udah ada kejadian kecelakaan itu udah ada 1 minggu lebih kan Mas? Udah berhari-hari ini. Dia masih bersih kayak gini, emang mandi gimana Mas? Terus makannya sama apa Mas? Saya nggak tahu sih, itu bapak itu bisa makan atau bapak nyari buah di sini atau gimana itu Pak kalau makan? Ada yang ngasih ini. Padahal di sini tuh nggak ada orang selain kita, bahkan kan tadi kita juga sempat diperingatkan sama warung yang kita tinggal di mobil kan Mas. Pemiliknya itu katanya jangan turun di situ, nggak ada orang satupun yang akan ke area situ. Ya bener Pak, ini area hutan lepas loh Pak, sedikit banget loh Pak. Berarti ini bisa dibilang kayaknya benar sih Mas. Bapak ini dia itu dilindungi oleh malaikat, entah itu ini malaikat ataupun jin Islam. Bisa jadi keduanya. Karena maaf bapak ini bisa lihat juga dia, kalau yang saya rasa, yang saya lihat sih ya teman-teman, beliau ini dia itu orang yang soleh, taat ibadah. Dan pastinya orang seperti itu akan dilindungi sama Allah gitu. Astagfirullah. Subhanallah. Subhanallah. Kenapa Mas Bul? Subhanallah. Waalaikumsalam. Mas Bul, ngomong sama siapa Mas Bul? Iya. Baik. Baik. Terima kasih Anda telah menyelamatkan Bapak ini dari tragedi kecelakaan tersebut. Baik, saya akan segera mengantarkan Bapak ini ke rumahnya, ke alamatnya, ke tujuannya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi di belakang Bapak ini berdiri ada sosok yang muncul. Dia itu berjubah putih semua, mukanya itu sinar terang. Sampai saya itu nggak bisa lihat mukanya ini, saking cerah itu mukanya. Pokoknya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini full putih semua, tapi tadi juga ada seperti sayapnya teman-teman. Mungkin itu adalah sosok yang menjaga bapak ini, atau yang mungkin bisa dikatakan itu yang menyelamatkan bapak ini dari tragedi kecelakaan tersebut. Yaudah, gini Pak, ini biar saya dan tim saya itu mengantarkan Bapak pulang, gimana? Bapak mau? Daripada Bapak di sini terus-terusan, ya Pak. Yaudah, ini berarti nanti Bapak akan saya antarkan pulang ke kota Bapak, ya Pak. Yaudah, lebih baik sekarang ini Mas dampingi Bapak ini ya. Mas Bul mau kemana Mas Bul? Enggak, saya di sini dulu. Ini kesini Mas. Ini buat teman-teman di rumah ya, ini sebenarnya kejadian di luar nalar ya, di luar logika, cuman ini emang benar adanya. Nyatanya ini bapak tersebut itu berhasil selamat dari tragedi yang bisa dibilang itu cukup tragis dan mengenaskan ya Mas kameramen. Karena coba kalian bayangin, ada bus jatuh dari tebing, tebingnya itu tinggi, terus jatuh, terguling-guling sampai meledak. Dan kabarnya itu nggak ada salah satu penumpang pun yang selamat. Tapi ternyata bapak tersebut itu bisa selamat dengan bantuan atau diselamatkan oleh salah satu utusan dari
Allah. Mungkin bisa dibilang itu jin Islam, entah itu jin Islam, entah itu malaikat, saya juga nggak tahu. Tapi tadi saya udah melihat sosok yang menyelamatkan bapak itu bentuknya itu putih suci sekali. Subhanallah. Dan ini juga mungkin menggambarkan ya, jika semisal kalian itu dalam bahaya, dalam masalah, itu lebih baik kalian itu berpasrah diri kepada Yang Maha Kuasa. Dan jika saat kalian itu berpasrah diri, pasti Yang Maha Kuasa itu akan melindungi kalian. Dan kalian itu jangan pernah gini, selama kalian itu masih mengingat pencipta kalian, masih mengingat Tuhan kalian, kalian pasti akan selalu dilindungin. Kalian itu jangan pernah takut, jangan pernah cemas. Ingat, Allah itu nggak akan pernah meninggalkan kalian. Bahkan jika saat kalian itu, ya di zaman sekarang itu pasti banyak yang seperti dia sering melupakan tentang Allah. Yang saya maksud itu, ini sering ya anak muda zaman sekarang lah ya mas. Pasti ada aja yang lupa sholat lah, lupa mengaji, nggak bersedekah, itu pasti banyak. Cuman kan, ya cuma kan Allah itu nggak pernah meninggalkan kalian teman-teman. Saat kalian sedang ada masalah pasti ada aja jalan keluarnya kan. Itu adalah bukti bahwa Allah itu nggak meninggalkan kalian. Jadi buat teman-teman di luar yang masih sholat itu bolong-bolong, nggak puasa, nggak mengaji, nggak baca Al-Quran, nggak pernah sedekah, itu lebih baik mulai sekarang kalian itu rajin-rajinlah beribadah ya. Karena jika kalian itu selalu dilindungi sama kuasa, kenapa kalian itu nggak beribadah sama kuasa juga? Yaudah, ini mas kameramen kita tutup aja ya mas, soalnya kita harus mengantarkan bapak itu balik ke rumah, ke kotanya juga ya teman-teman. Dan alhamdulillah juga ini walaupun yang kita cari itu, yang kita telusuri, yang kita kuak itu belum kita selesaikan misinya, yang penting kita harus mengantarkan bapak ini dulu. Ya benar mas. Ya pasti keluarganya itu bahagia ya mas. Yaudah, ini buat teman-teman yang belum berlangganan, segera berlangganan, karena saat kalian itu berlangganan itu banyak sekali video yang lebih menghibur kalian dan kalian yang pasti akan semakin terpuaskan. Dan ingat, jangan di skip iklannya, tonton dari awal sampai akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah atau nggak jelas, saya minta maaf. Yaudah ya mas, kita langsung antarkan aja mas. Ya mas. Bismillah. Ayo pak, kita antarkan pulang pak. Wah, sedih banget.